Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Maguire akan dicopot sebagai kapten MU jika kekeh bertahan. Manchester United sudah membuka pintu keluar bagi Harry Maguire. Namun seandainya Maguire menolak pergi, dia dikabarkan tetap kehilangan ban kapten MU. Pesepak bola berusia 30 tahun itu tidak akan lagi menjadi kapten Manchester United. Ten Hag akan menyerahkan ban kapten sepenuhnya kepada Fernandes. Maguire sendiri sudah kehilangan kepercayaan Erik Ten Hag pada musim lalu. Maguire cuma 8 kali menjadi starter hanya dalam 16 penampilan di Premier League dan masuk dalam daftar pemain MU yang dijual. Benfica ingin selamatkan Joao Felix dari Atletico Madrid. Menurut media Portugal Record, Benfica kabarnya ingin meminjam Joao Felix. Atletico Madrid diklaim terbuka dengan opsi itu. Benfica merupakan mantan klub Joao Felix sebelum pindah ke Atletico pada 2019. Joao Felix kabarnya kesulitan di Atletico Madrid. Itu terlihat dari peminjamannya ke Chelsea di paruh kedua musim lalu. Pemain asal Portugal itu dipinjamkan Atletico ke Chelsea sejak Januari. Kabarnya pemain Portugal itu tak masuk rencana pelatih Diego Simeone. Luis Suarez meninggal dunia, sepak bola berduka. Luis Suarez, mantan penggawa Barcelona dan Inter Milan di era 1960-an, menghembuskan nafas terakhirnya pada Minggu 9 Juli 2023. Ia meninggal dunia di usia 88 tahun. Kabar itu membuat dunia sepak bola berduka. Banyak klub-klub besar Eropa menyampaikan ucapan bela sungkawanya untuk kepergian Suarez. Pria bernama asli Luis Suarez, Miramontes, memang menjadi sosok besar bagi sepak bola. Ia menjadi satu-satunya peraih Ballon d'Or dari Spanyol hingga saat ini. Pochettino ingin bantu Dele Alli. Ali menghabiskan sebagian besar karirnya di Tottenham Hotspur di era Pochettino. Namun karir Ali menurun sejak gabung Everton pada 2022. Saat dipinjamkan ke Besiktas pada musim lalu, pemain Inggris itu tak juga menemukan kembali permainan terbaiknya. Kelanjutan masa depan Ali di Everton pun jadi tanda tanya. Pochettino yang belum lama ini jadi manajer Chelsea berharap bisa membantu pemain berusia 27 tahun itu. Saya harap bisa punya waktu untuk menghubungi dan melihat bagaimana kabarnya karena dia orang baik dan saya ingin sedikit bicara dengannya dan mendengar. Ujar Pochettino seperti dilansir Metro. Saya ingin membantunya dan melihat apa yang terjadi kepadanya. Dia masih muda, tentunya dia punya mentalitas. Bayern ajukan tawaran untuk Harry Kane lagi, kini senilai 1,33 triliun rupiah. Keseriusan Bayern Munich pada Harry Kane ditunjukkan dengan mengajukan tawaran pertama sebesar 70 juta euro atau setara 1,13 triliun rupiah plus bonus-bonus pada bulan lalu. Akan tetapi Spurs dengan tegas menolak tawaran itu. Bayern kini menaikkan tawarannya. Sky Sport Germany melaporkan The Bavarian sudah mengirim proposal kepada tim London Utara itu senilai 80 juta euro atau setara 1,33 triliun rupiah plus bonus-bonus. Bayern kini tinggal menunggu jawaban resmi dari Tottenham Hotspur. Di sisi lain, Harry Kane sudah bersedia untuk hijrah ke Munich pada musim depan. PSG umumkan kedatangan Lucas Hernandez dari Bayern Munich. Paris Saint-Germain kembali mendapatkan amunisi baru untuk musim 2023-2024. Lucas Hernandez didatangkan dari Bayern Munich. PSG meresmikan transfer Lucas Hernandez Minggu 9 Juli 2023 malam waktu Indonesia bagian Barat. Pria berusia 27 tahun itu dikontrak sampai 2028. Lucas Hernandez jatinya masih menyisakan kontrak 1 tahun dengan Bayern. PSG dalam pernyataan resminya tak mengumumkan berapa uang yang dihabiskan untuk membawa bek timnas Prancis itu. Thiago dikabarkan sudah bicara dengan Galatasaray. Kontrak Thiago Alcantara di Liverpool akan berakhir pada 2024. Galatasaray mencoba mengontraknya untuk memperkuat lini tengah.
Hal tersebut diklaim oleh media Turki Fanatik. Wakil Presiden Galatasaray Erden Timur telah memberikan tawaran yang bagus kepada Thiago. Pemain asal Spanyol itu disebutkan menyambut tawaran dengan baik. Laporan tersebut menambahkan bahwa Erden Timur juga telah mengadakan pembicaraan dengan Liverpool dan Thiago untuk mengetahui kondisi yang diperlukan. Vitor Roque menuju Barcelona. Barcelona kabarnya sudah deal dengan Atletico Paranense. Biaya transfer mencapai total 60 juta euro dikucurkan Blaugrana untuk pemain kelahiran 25 Februari 2005 itu. Roque yang berposisi penyerang tampil apik di Liga Brazil bersama Paranense. Dalam 2 musim, 22 gol ia bisa cetak dari 66 penampilan. Jika jadi datang, Vitor Roque akan menjadi rekrutan ketiga Barcelona musim panas ini. Sebelumnya, tim asuhan Xavi Hernandez sudah merekrut Ilkay Gundogan dan Inigo Martinez. Loris Karius resmi perpanjang kontrak di Newcastle. Klub kuda hitam Premier League Newcastle resmi memperpanjang kontrak dari 2 pemain mereka. Salah satu pemain tersebut adalah penjaga gawang cadangan Loris Karius. Lewat laman resmi mereka pada Minggu 9 Juli 2023 malam waktu Indonesia bagian Barat, Newcastle mengumumkan bahwa Karius resmi menaikkan perpanjangan kontrak selama setahun alias hingga 30 Juni 2024. Selain Loris Karius, dalam kesempatan yang sama, Newcastle juga mengumumkan perpanjangan kontrak dari bek kiri Paul Dummett. Kontrak baru ini membuat Dummett kini tercatat sebagai pemain di skuad Newcastle saat ini yang paling lama memperkuat The Magpies. Kejutan, Manchester United bidik calon gelandang terbuang Arsenal sebagai rekrutan keempat. Manchester United dilaporkan telah menetapkan gelandang Arsenal Thomas Partey sebagai rekrutan keempatnya di bursa transfer kali ini. Erik ten Hag dilaporkan meminta dibelikan gelandang bertahan baru sebagai pelapis Casemiro. Pasalnya Manchester United cukup kelimpungan ketika Casemiro absen pada musim lalu. Peluang Manchester United untuk memboyong Partey terbilang cukup besar, mengingat sang pemain kemungkinan besar akan tersisih dari starting line up The Gunners setelah kedatangan Declan Rice. Fred akhirnya kepikiran untuk pindah. Sulit awalnya mendepak Fred dari Manchester United. Baru belakangan ini pemain berposisi gelandang itu kepikiran untuk pindah ke klub baru. Jurnalis Fabrizio Romano melaporkan bahwa Fred mulai khawatir soal menit bermainnya di musim depan. Hal itu disebabkan dengan kedatangan Mason Mount. Pemain yang didatangkan dari Chelsea itu diproyeksikan jadi pemain utama di lini tengah Manchester United. Untungnya Fred sudah punya peminat. Ada 2 tim yang disebutkan Romano tertarik menggunakan jasa gelandang berusia 30 tahun tersebut. 2 tim tersebut yakni Fulham dan sejumlah klub di Arab Saudi. Fabinho antusias sambut kedatangan Alexis Mac Allister dan Dominic Szoboszlai di Liverpool. Gelandang Liverpool Fabinho menyambut baik kedatangan Alexis Mac Allister dan Dominic Szoboszlai ke Anfield. Menurutnya, Liverpool telah membuat keputusan tepat dengan mendatangkan 2 pemain bertipe gelandang. Kami kehilangan, menurut saya, 3 pemain lini tengah yang sangat penting bagi kami dalam mungkin 5-6 tahun terakhir, ucap Fabinho seperti dinukil dari 90 Minutes. Sangat bagus untuk membawa beberapa pemain bagus di posisi itu karena kami akan membutuhkan mereka. Jadi ya, senang memiliki 2 pemain ini bersama kami sekarang. Lanjutnya. Thiago Silva merasa Paulo Dybala bisa jadi rekrutan bagus untuk Chelsea. Chelsea saat ini sedang dirumorkan mengincar jasa dari pemain AS Roma yaitu Paulo Dybala. Terutama karena manajer baru Chelsea, Mauricio Pochettino yang merupakan salah satu penggemar dari sang pemain. Thiago Silva merasa apabila Paulo Dybala akan menjadi rekrutan yang bagus untuk skuadnya musim panas ini. Saya melihat Paulo Dybala dan media sedang membicarakan kemungkinannya bergabung ke Chelsea. Saya pernah berbicara dengannya dan bertanya-tanya apakah dia akan datang. Dia adalah pemain kelas dunia dan saya sangat ingin bermain dengannya. Saya berpikir jika mendatangkannya adalah keputusan yang sangat bagus. Kita lihat saja, ujar Thiago Silva dilansir dari Sky Sport Italia. Dianggap sudah keterlaluan, Kylian Mbappe didesak tinggalkan PSG. Sekarang juga. Mantan Direktur PSG Leonardo meminta Kylian Mbappe untuk segera meninggalkan klub karena dianggap sudah keterlaluan dengan melontarkan pernyataan yang kelewat batas.
Demi kebaikan PSG, saya pikir sudah tiba waktunya bagi Mbappe untuk pergi. Apapun yang terjadi, ucap Leonardo seperti dikutip dari L'Equipe. Paris Saint-Germain sudah ada sebelum Kylian Mbappe dan akan tetap ada setelahnya. Tuturnya menambahkan. Cuma satu klub Liga Inggris ini yang ingin diperkuat oleh Kylian Mbappe. Kylian Mbappe dikabarkan akan meninggalkan Paris Saint-Germain dalam waktu dekat ini. Real Madrid jadi klub yang paling ngebet untuk mendatangkan Mbappe. Selain Los Blancos, ada beberapa klub Liga Inggris yang ingin mendatangkan sang bintang Prancis. Sebut saja Liverpool dan Manchester United. Akan tetapi Mbappe dilaporkan tidak ingin bermain untuk dua klub tersebut. Ia malah lebih memilih untuk bermain bersama Arsenal. Dilansir dari Sport Mall, Mbappe tertarik bergabung dengan Arsenal karena permainan atraktif tim yang diasuh oleh Mikel Arteta. Mauro Icardi berpotensi kembali ke Galatasaray. Pemain PSG Mauro Icardi kemungkinan musim panas ini akan bergabung dengan skuad Turki yaitu Galatasaray. Icardi sendiri musim ini bermain dengan Galatasaray sebagai pemain pinjaman dari PSG. Namun pelatih baru PSG Luis Enrique tak memasukkan Icardi dalam skema permainannya. Hal tersebut membuat Galatasaray bersedia menampungnya kembali. Galatasaray sendiri cukup serius dengan melayangkan tawaran pembelian permanen terhadap PSG untuk bisa mengamankan Mauro Icardi ke dalam skuad mereka. Untuk mahar sendiri dilansir dari L'Equipe, diketahui apabila Galatasaray akan mendapatkan potongan harga untuk pembelian sang pemain. Klub asal Turki itu hanya perlu membayar mahar sebesar 10 juta euro untuk bisa mengamankan sang pemain. Ini tanggal perkenalan Messi di Inter Miami. Momen perkenalan Lionel Messi sebagai pemain anyar Inter Miami tinggal menghitung hari. Tanggal perkenalan La Pulga sudah dibocorkan oleh The Hornets lewat press release berjudul The Anfield. Seremoni presentasi Messi bakal dilaksanakan pada Minggu 16 Juli 2023 pukul 8 malam waktu setempat. Kalau dikonversi ke waktu Indonesia, maka acaranya berlangsung Senin 17 Juli 2023 pagi pukul 07.00 waktu Indonesia bagian Barat. Adapun lokasinya adalah di kandang Inter Miami. Bale belak-belakan dulu gabung Madrid demi Benzema dan Ronaldo. Gareth Bale bicara soal perjalanan karirnya di Real Madrid. Bale mengaku keberadaan Karim Benzema dan Cristiano Ronaldo jadi kunci kepindahannya ke Madrid. Itu adalah alasan kenapa saya gabung untuk bermain dengan dua pemain itu dan yang lainnya di belakang saya dengan Modric, Xabi Alonso dan kemudian Kroos gabung. Ujar Bale kepada The Times. Rasanya ini sebuah kesempatan luar biasa untuk gabung klub dengan pemain-pemain hebat. Lanjutnya. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!